Pernah nggak sih waktu Anda lagi lihat bulan purnama, tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan itu bukan cuma batu raksasa aja. Malam ini kita nggak cuma bakal natap bulan, kita bakal bongkar sebuah misteri yang umurnya udah puluhan tahun, sejak misi Apollo sampai ke imajinasi fiksi ilmiah yang paling liar. Sebuah gagasan yang aneh banget, kedengarannya mustahil, tapi entah kenapa susah banget hilangnya. Oke, yuk kita mulai. Semua ini berawal dari sebuah suara, atau lebih tepatnya sebuah getaran. Jadi di tahun 1969, astronot Apollo 12 sengaja menjatuhkan modul bulan mereka ke permukaan. Tujuannya buat ngetes seismometer, para ilmuwan di bumi nungguin hasilnya. Dan yang mereka dapat benar-benar di luar dugaan. Bulan bergetar dan terus bergetar selama hampir 1 jam. Aneh kan? Benda padat tuh harusnya nggak bereaksi kayak gitu. Logikanya, getarannya harusnya cepat hilang, kayak di bumi. Gema yang panjang dan aneh ini langsung memicu satu pertanyaan besar. Kalau bulan itu nggak padat, terus isinya apa dong? Nah, dari keanehan sismik inilah lahir sebuah teori yang luar biasa. Teori bulan kosong. Atau biar lebih dramatis, ada yang nyebut teori bulan pesawat luar angkasa. Idenya adalah satelit alami kita ini sama sekali nggak alami. Yang pertama kali ngusulin ide radikal ini tuh dua ilmuwan Soviet, Michael Vasin dan Alexander Sherbakov. Mereka berspekulasi kalau bulan itu sebenarnya planetoid raksasa yang sengaja dilubangi, semacam megastruktur kuno yang diparkir di orbit kita sama entitas yang nggak kita kenal. Kedengarannya emang fantasi banget, tapi mereka punya bukti buat mendukungnya. Para pendukung teori ini biasanya ngasih 3 argumen utama. Pertama, yaitu tadi, gema aneh kayak lonceng yang kita bahas. Kedua, kepadatan bulan yang anehnya rendah, jauh lebih enteng daripada bumi. Dan ketiga, kebetulan kosmik yang luar biasa soal gerhana matahari total. Kok bisa ya, ukuran dan jarak bulan itu pas banget buat nutupin matahari secara sempurna kalau dilihat dari bumi? Tentu aja, misteri sekeren ini nggak mungkin didiemin gitu aja sama para ilmuwan. Emang sih kita nggak bisa ngebor langsung ke pusat bulan, tapi jangan salah, para ilmuwan punya alat-alat detektif canggih buat ngintip isinya dari jauh. Dan alat-alat ini beneran canggih loh. Ada seismologi, kayak yang dipakai misi Apollo buat memetakan bagian dalam bulan dengan mendengarkan getaran gempa bulan. Ada juga misi pemetaan gravitasi buat ngukur tarikan gravitasi bulan dengan presisi tinggi, biar ketahuan di mana masanya paling banyak ngumpul. Dan yang paling penting, ada hitungan namanya faktor momen inersia yang intinya bisa ngasih tahu kita ini benda padat di tengah atau malah kopong. Oke, sekarang senjatanya udah lengkap nih. Waktunya kita adu 3 pilar dari teori bulan kosong tadi dengan fakta-fakta ilmiah. Mari kita lihat mana yang fiksi dan mana yang fakta. Pertama, soal gema lonceng itu. Ternyata penjelasannya lebih ke geologi, bukan arsitektur alien. Batuan di bulan itu kering kerontang dan banyak retakan. Beda banget sama batuan di bumi yang lembab. Di sana tuh nggak ada air buat meredam getaran. Jadi ya wajar aja gelombang seismiknya mantul-mantul lama banget di dalam. Makanya jadi kayak gema yang panjang. Lanjut, masalah kepadatan. Emang benar, bulan itu jauh lebih enteng dibanding bumi. Para penganut teori konspirasi langsung mikir, wah ini pasti karena dalamnya kosong. Tapi sains punya pertanyaan lain. Gimana kalau bulan emang dari sananya terbuat dari bahan yang lebih ringan? Nah, kita simpan dulu pertanyaan ini ya. Nah, ini dia bagian yang paling telak. Data nggak pernah bohong. Ini namanya faktor momen inersia. Gampangnya gini. Kalau sebuah bola itu benar-benar kosong, angkanya harusnya 0,67. Kalau padat merata, angkanya 0,4. Terus bulan, angka hasil pengukurannya 0,393. Deket banget kan sama bola padat? Ini bukti kuat kalau masanya itu terkonsentrasi di bagian dalam, bukan cuma cangkang kosong. Jadi intinya, matematika udah ngasih jawaban. Dan kalau itu masih belum cukup, dengerin ini. Belum lama ini, di tahun 2023, ilmuwan ngambil lagi data seismik dari misi Apollo puluhan tahun lalu, terus dianalisis ulang pakai teknologi pemodelan modern. Ini ibaratnya kayak melakukan otopsi digital ke bulan. Dan apa yang mereka temukan benar-benar menutup perdebatan ini. Mereka menemukan bukti definitif adanya inti dalam yang padat, sebuah bola solid dengan radius sekitar 258 km. Ini adalah paku terakhir di peti mati teori bulan kosong. Bulan itu nggak kosong, dia punya jantung yang padat.
Dan yang keren, ternyata struktur inti bulan, yaitu inti dalam yang padat, dikelilingi inti luar yang cair, itu mirip banget loh sama struktur inti bumi. Ini tuh ciri khas dari benda langit yang terbentuk secara alami, di mana material yang lebih berat turun dan ngumpul di pusatnya. Oke, jadi kalau bulan bukan pesawat luar angkasa alien, terus asalnya dari mana? Dan gimana dong cara ngejelasin teka-teki kepadatan yang lebih rendah itu? Jawabannya ternyata ada di sebuah kisah kelahiran yang jauh lebih epik dan dahsyat. Teori yang paling diterima saat ini namanya hipotesis tumbukan raksasa. Bayangin ya, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ada planet seukuran Mars bernama Theia yang nabrak bumi kita yang masih muda. Tabrakannya dahsyat banget, sampai serpihan material dari mantel bumi muncrat ke orbit membentuk cincin puing-puing panas. Nah, pelan-pelan, karena gravitasi, puing-puing itu nyatu dan jadilah bulan kita. Dan disinilah jawaban dari teka-teki kepadatan tadi. Bulan itu kan sebagian besar terbentuk dari material mantel bumi yang lebih ringan, bukan dari inti besi bumi yang super padat. Jadi, bulan emang dari sananya udah terbuat dari bahan yang lebih enteng. Nggak perlu ada ruang kosong sama sekali untuk ngejelasin itu. Perjalanan dari misteri, bulan berdering seperti lonceng. Sampai kita tahu ada inti padat di dalamnya, itu contoh sempurna dari cara kerja sains. Sains mengambil sebuah misteri yang menarik, sebuah keanehan yang bikin bingung, dan lewat penyelidikan yang sabar, mengubahnya jadi pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta kita yang benar-benar didasarkan pada bukti nyata. Tapi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau bukti ilmiahnya udah sekuat ini, kenapa ya ide soal bulan kosong atau bulan pesawat luar angkasa ini masih terus ada dan memikat imajinasi kita? Mungkin karena kita semua suka cerita yang bagus, suka misteri yang besar. Dan mungkin jauh di dalam lubuk hati kita masih pengen percaya bahwa pas kita menatap ke langit malam, ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat oleh mata.